Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak. Sekarang Bapak akan melanjutkan materi bab 3. Teori kedaulatan terdapat berbagai macam. Pertama ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Oke, yang pertama, menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa. Karena kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan. Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada penguasa. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Ya, tokoh yang di atas itu bernama Kaisar Tenoheka. Itu sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Teori kedaulatan raja itu dipelopori oleh Niccolo Machiavelli, yaitu melalui karyanya Priscilla. Dia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Yang ketiga, teori kedaulatan negara, yaitu kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Dan penjelasannya ini, menurut teori ini, negara dianggap satu kesatuan ide yang paling sempurna. Negara adalah satu hal yang tertinggi yang merupakan sumber dari segala kekuasaan. Yang artinya bahwasanya government dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty, and property. Nah, mereka taat kepada hukum tidak disebabkan suatu perjanjian, tetapi karena hukum itu adalah kehendak negara. Dalam praktek, kekuasaan negara dipegang para penguasa sehingga menimbulkan negara kekuasaan. Berikutnya yaitu kedaulatan hukum. Ini kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Teori kedaulatan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan prinsip rule of the law yang dikembangkan oleh seorang David Dices. Prinsip yang kemudian berkembang pula di Amerika Serikat menjadi jargon the rule of the law not of man. Tersebut merupakan prinsip yang menganggap bukan orang yang menjadi pemimpin, tetapi hukum sebagai pemimpin itu sendiri. Tokoh yang menganut teori hukum yaitu Prof. Kerbel, Emmanuel, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagai hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Di sini makna kedaulatan rakyat yaitu pertama, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, kekuasaan pemerintah dan penguasa berasal dari rakyat. Yang ketiga, pemerintah atau penguasa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Di sini ada tokoh-tokoh pelopor kedaulatan rakyat di dunia. Pertama yaitu J.J. Rockefeller, Martha Hughes, dan John Locke. Sekian untuk materi hari ini. Minggu depan Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.